Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi wabarakatuh. malam. Selamat malam teman-teman semuanya dan malam juga buat Ibu dosen yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang bagaimana inovasi perusahaan Samsung yang awalnya perusahaan perdagangan berubah menjadi industri elektronik dengan model Stargate. Pendahuluan ini ada seorang yang bernama Lil Bungsul, pendiri Samsung, memulai bisnis perdagangan karena beberapa motivasi dan kondisi yang mendasarinya. Latar belakang keluarga dan pendidikan Lee lahir dalam keluarga kaya di Gyeongsangnam, Korea Selatan, yang memberikan akses awal ke sumber daya dan pendidikan. Meskipun tidak menyelesaikan kuliah di Waseda University karena kematian ayahnya, ia mewarisi harta yang cukup untuk memulai usaha. Sebelum mendirikan Samsung, Lee bekerja sebagai tukang reparasi radio untuk tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua, yang memberinya wawasan tentang industri telekomunikasi dan teknologi. Lee melihat potensi besar dalam pasar domestik dan internasional untuk produk sehari-hari, seperti ikan kering, sayuran, dan buah-buahan. Visi ini mendorongnya untuk mendirikan Samsung pada tahun 1938 sebagai perusahaan perdagangan yang fokus pada ekspor. Ia berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan menyediakan barang-barang yang diperlukan, seperti makanan dan minuman. Hal ini menunjukkan kemampuannya dalam mengidentifikasi peluang bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Meskipun berbagai tantangan seperti inflasi dan kekurangan bahan baku pasca Perang Dunia Kedua, Lee tetap gigih mencari cara untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya, yaitu dengan inovasi produk industri elektronik. Di sini ada Project Goals, inovasi perusahaan Samsung yang awalnya perdagangan bahan makanan berubah menjadi industri elektronik yang menggunakan model Stargate. Untuk kali ini akan dijelaskan oleh Saudara Bagus. Di sini ada awal mula masuk ke industri. Elektronik Samsung didirikan pada tahun 1938 oleh Lee Byung-chul sebagai perusahaan perdagangan Korea Selatan. Setelah Perang Korea, perusahaan ini mulai verifikasi ke berbagai sektor, termasuk tekstil dan makanan pada tahun 1969. Samsung mendirikan divisi elektronik, Samsung Elektronik, dan mulai memproduksi televisi hitam putih sebagai produk pertamanya. Ini menandai langkah awal perusahaan dalam memasuki pasar elektronik untuk mempercepat pengembangan. Samsung menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan Jepang seperti Sanyo yang membantu mereka dalam teknologi dan produksi. Selama tahun 1970-an, Samsung memperluas lini produknya yang memproduksi berbagai perangkat seperti kulkas, mesin cuci, dan AC. Pada tahun 1978, mereka berhasil menjual 7 juta unit televisi ke seluruh dunia. Dan pada tahun 1980-an, Samsung memulai berinvestasi besar-besaran dan meneliti dalam penelitian pengembangan R&D yang memungkinkan mereka untuk menjadi salah satu produsen chip memori terbesar di dunia serta mengembangkan teknologi baru dalam perangkat elektronik.
Selanjutnya ada pergerakan Samsung ke teknologi. Samsung melakukan riset pasar secara rutin untuk memahami tren, perilaku konsumen, dan kebutuhan spesifik di berbagai segmen. Metode yang digunakan termasuk survei konsumen, studi kasus, dan analisis pesaing. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, Samsung dapat mengembangkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Ini membantu mereka menciptakan inovasi yang relevan dan menarik bagi konsumen. Samsung berkomitmen untuk terus berinovasi dengan memperkenalkan teknologi baru dalam produk mereka, seperti layar fleksibel dan kamera canggih. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya tarik produksi, tetapi juga memenuhi ekspektasi konsumen yang terus berkembang. Dengan menawarkan berbagai produk, mulai dari smartphone hingga peralatan rumah tangga, Samsung dapat menjangkau lebih banyak segmen pasar yang memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Mereka sering melibatkan selebriti dan influencer dalam kampanye mereka untuk memperluas jangkauan. Samsung menjalin kemitraan dengan distributor lokal dan perusahaan lain untuk memastikan produk mereka tersedia secara luas dan dapat diakses oleh konsumen di berbagai wilayah. Penekanan pada kualitas dan pengalaman konsumen Samsung berusaha meningkatkan pengalaman pengguna dengan mendengarkan umpan balik dari konsumen dan melakukan penyesuaian pada produk mereka berdasarkan masukan tersebut dengan menjadi pemimpin dalam teknologi masa depan seperti 5G, AI, dan perangkat pintar. Samsung memastikan bahwa mereka tetap relevan di pasar elektronik yang kompetitif. Segmentasi pemakai produk Samsung. Generasi milenial dan Gen Z, kelompok ini sangat terhubung dengan dunia digital dan menginginkan smartphone yang dapat dipersonalisasi. Mereka mencari pengalaman pengguna yang intuitif dan kemampuan untuk mengekspresikan diri melalui perangkat mereka. Riset menunjukkan bahwa 85% konsumen dari kelompok ini cenderung setia pada merek yang menawarkan opsi personalisasi. Samsung menawarkan produk untuk berbagai segmen pasar, mulai dari ponsel kelas bawah hingga premium. Hal ini membuatnya dapat menjangkau konsumen dari berbagai latar belakang ekonomi. Produk seperti Galaxy Note dengan S Pen menarik perhatian profesional muda yang memerlukan alat untuk kreativitas, serta mahasiswa yang mencari kemudahan dalam multitasking, konsumen yang tertarik pada teknologi terbaru dan inovasi, seperti perangkat rumah pintar atau smarting, juga merupakan target utama Samsung. Mereka mencari integrasi antara perangkat mobile dan rumah tangga untuk meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Sini adapun dengan penelitiannya, tantangan dan inovasi. Meskipun mengalami banyak tantangan, termasuk skandal hukum dan masalah kepemimpinan, Samsung terus berinovasi dan memperluas jangkauannya. Keputusan strategis untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan serta fokus pada kualitas produk telah membantu perusahaan ini tetap relevan dalam industri yang sangat kompetitif. Selanjutnya di sini ada analisis atau pembahasan tahap awal-awali mendorong perusahaannya. Yang pertama ada tahap discovery. Tahap awali mendorong perusahaan untuk bertransformasi dari perusahaan perdagangan menjadi konglomerat yang bergerak di berbagai sektor industri. Yang kedua ada tahap scoping Samsung Elektronik dan mulai memproduksi televisi hitam putih sebagai produk pertamanya. Ini menandai langkah awal perusahaan memasuki pasar elektronik meskipun menghadapi tantangan awal dengan produk telepon seluler pertamanya yang gagal. Samsung terus berinovasi pada akhir tahun 1990-an, mereka berhasil menguasai 50% pasar
CDMA global. Yang tahap ketiga, konsep bisnis. Samsung melakukan riset pasar secara rutin untuk memahami tren, perilaku konsumen, dan kebutuhan spesifik di berbagai segmen. Metode yang digunakan untuk survei konsumen, studi kasus, dan analisis pesaing. Yang keempat ada pengembangan. Tim pengembangan pada produk ini menjadi sesuai kemajuan, produk laku di pasaran, dan disukai Gen Z. Kelompok ini sangat terhubung dengan dunia digital dan menginginkan smartphone yang dipersonalisasi. Yang kelima, maksudnya yang tahap kelima, ujian dan validasi. Samsung berkomitmen untuk membawa konsumen ke tingkat hidup yang lebih bahagia dengan memperkenalkan, mengajak, dan mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi. Selanjutnya akan saya jelaskan sendiri tentang kesimpulannya. Jadi inovasi perusahaan Samsung yang awalnya perdagangan bahan makanan berubah menjadi industri elektronik yang dapat dilakukan dengan menerapkan model StartGate yang dikombinasikan menggunakan perlengkapan lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau banyak kurangnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.